Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oh haleluya Saudara, di tengah situasi yang masih belum menentu seperti saat ini Saudara, saya percaya kita anak-anak Tuhan tetap bisa bersuka cita dan tinggal tenang di dalam Tuhan, karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita, yaitu Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Oh oleh sebab itu Saudara, mari saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
kami baru setiap pagi, sehingga kami boleh cakap menjalani hari demi hari hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami saat ini, dan bila setiap kami yang mendengar boleh menerima dan merasakan lawatan-Mu yang dahsyat, melegakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut dan setia kepada Tuhan, karena berkat-berkat terbaik akan Tuhan curahkan dalam hidupnya. Amin. Kita mau bersuka cita naikkan pujian ini saudara. Yes. Haleluya. Saudara, seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel ketika berada di padang gurun, saudara. Demikianlah Tuhan kita yang akan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sekalipun kita berada di dalam lembah yang gelap, sekalipun kita saat ini
menyertai kita dan menuntun kita kepada jalan-jalannya yang menuju kepada keselamatan. Saat ini saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian yang indah bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sekalipun aku dalam
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita pusatkan hati dan kepikiran kita kepada Dia dan firman-Nya, dan izinkan Roh Kudus untuk berkarya bagi kita semua pada pagi ini, sehingga firman Tuhan akan menjadi bekal, menjadi cermin, pegangan bagi kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Oleh sebab itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa kita supaya pemberitaan firman Tuhan akan menjadi bagian hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kalau pagi ini Engkau perkenankan kembali kami dapat berkumpul bersama, bersekutu, memuliakan Engkau. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, keluarga demi keluarga, tapi kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan kami. Oleh sebab itu, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu sebagai tuntunan kehidupan kami, di dalam kami menjalani hidup di masa-masa yang sulit dan sukar, terutama pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana banyak orang diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Tapi pujian tadi mengatakan, apapun yang datang dan terjadi dalam hidup kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera, dan ada jaminan yang pasti kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kita jumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan pada pagi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan karena dipelihara oleh Tuhan sampai pada hari ini. Walaupun ada banyak hal yang harus kita hadapi dan kita lewati, bahkan kita alami di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita masih dapat bergerak dan bernafas, itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa buat kita. Oleh sebab itu kalau kita yakin bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kita, mari kita mau tentukan satu sikap. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Itulah yang menjadi tema kita pada pagi ini, tetap tinggal di dalam Kristus. Mari kita membuka bersama di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28 berkata demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu nasihat bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan
kehidupan di zaman akhir ini, bahkan di penghujung zaman akhir, di mana kita melihat banyak hal yang terjadi di atas muka bumi ini yang merupakan penggenapan firman Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah, di dalam menyikapi hal ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua seperti yang kita baca di dalam pembacaan kita, untuk kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Artinya, apapun yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, jangan kita bergeser dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetapi kita mau tetap tinggal di dalam Dia, apapun yang datang dan terjadi, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Sekalipun aku berada di dalam lembah kelam, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, aku mau tetap tinggal di dalam Kristus. Ini satu hal yang harus kita sikapi di dalam kita menjalani kehidupan di zaman akhir ini. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-18 berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi jawaban yang pertama adalah, kenapa kita mau tetap tinggal di dalam Kristus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena waktu di mana kita hidup pada saat ini adalah waktu yang terakhir, di mana timbul antikristus. Antikristus adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang yang menyangkal Tuhan, orang yang mau hidup dalam kejahatan, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melihat itu terjadi pada saat sekarang ini, di mana banyak orang yang tidak mau mengakui Kristus. Bahkan mereka yang sudah di dalam Kristus, karena berbagai macam kesulitan datang dalam hidupnya, akhirnya dia menyangkal Kristus. Dia berbalik dari imannya kepada Kristus karena sesuatu hal. Ingin bebas dari penderitaan, ingin bebas dari segala problema kehidupan. Sehingga tidak heran kalau ada banyak orang yang akhirnya tinggalkan Kristus. Dan tidak lagi mau percaya kepada Kristus, tidak lagi mau beribadah kepada Kristus. Hanya karena masalah ekonomi, hanya karena teman hidup. Dan orang-orang yang meninggalkan Kristus adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa Yesus yang mereka puja dan mereka sembah tadinya, yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan mudah saja mereka meninggalkan Kristus, bahkan menyangkal Kristus, dan tidak lagi percaya kepada Kristus, hidup semaunya. Dan ini yang firman Allah berkata, di zaman akhir timbul antikristus, antikristus berarti tidak mau percaya, tidak mau menerima kehadiran Kristus, bahkan menyangkal Yesus, tidak mau mengakui di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita renungkan, dan ini sedang terjadi di era kita, pada generasi kita sekarang ini. Dan banyak hal yang kita lihat setiap hari. Ini realita kehidupan manusia
pada zaman sekarang ini. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali kita sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kondisi apapun, mari kita mau tetap pertahankan iman percaya kita, dan kita mau tetap tinggal di dalam Kristus sampai akhir hidup kita, bahkan sampai Dia datang kembali pada kedua kalinya untuk menjemput semua orang percaya kepadanya masuk di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, firman Allah mengingatkan kepada kita, kenapa kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Firman Allah berkata, karena orang-orang akan lebih mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi suka berbuat baik. Orang-orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba daripada uang. Dikuasai oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu daging, mencintai dirinya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau buka mata kita dan memperhatikan bukan masa bodoh, tapi kita perhatikan dan kita tentukan sikap. Apakah kita akan terpengaruh? Apakah kita akan dibawa arus dunia ini dengan segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia, apalagi dengan teknologi yang begitu canggih? Apakah kita akan tetap dalam iman? Atau sekali lagi kita mau terpengaruh dan dibawa arus dunia ini? Dan kalau kita melihat kenyataan sehari-hari, ya, dari semua tingkatan umur, bahkan yang dari kecil, anak-anak sudah disuguhi dengan HP, dengan gadget, dan lain sebagainya. Sehingga masih anak kecil, dia hanya terfokus pada benda yang dia pegang. Coba Bapak Ibu Saudara pergi ke restoran, begitu duduk pesan makanan, seperti ya bisu di situ. Kenapa? Keluarga duduk bersama, tetapi fokus pada HP masing-masing. Tidak ada ya kata cerita menyapa satu dengan yang lain. Masing-masing fokus dengan benda yang canggih ini. Itu salah satu bukti orang lebih mencintai dirinya sendiri. Apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh. Kita ditawan oleh segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia. Lalu kita tinggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu firman Allah berkata, mari kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Apapun yang datang dan terjadi, pengaruh apapun yang datang dan mempengaruhi kehidupan saya dan saudara, mari kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Akan tampil pengejek-pengejek yang akan mengolok-olok dan mengejek orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berkata sok suci, jadi orang gereja dan lain-lain sebagainya. Apakah kita mau terpengaruh lalu kita berhenti ikut Yesus? Tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan karena ejekan, olokan, sindiran dan lain-lain sebagainya. Dan ini kenyataan sehari-hari, realita kehidupan di zaman sekarang ini. Orang tidak senang dengan orang datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu sebagai tebusan darah Tuhan yang telah mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi mari kita mau tetap tinggal dalam Kristus. Kenapa? Firman Allah dengan jelas berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Akan tampil pengejek-pengejek kalau kita tidak tahan, tidak kuat dalam Tuhan, kita akan tinggalkan Tuhan. Karena ejekan, karena olokan, karena sindiran. Kita ditinggalkan oleh teman-teman dan kita merasa terasing. Seorang diri,
Mungkin di tempat kita bekerja orang tidak lagi menyapa kita dan tidak lagi mau bergaul dan dekat dengan kita. Gara-gara kita punya iman dalam Yesus Kristus. Dan yang ada sindiran dan ejekan. Tuhan mengajar kita, mari kita mau tetap tinggal dalam Kristus apapun yang datang dan terjadi. Firman Allah juga berkata, di zaman akhir ini, kenapa kita mau tetap tinggal dalam Kristus? Karena ada banyak orang, kasihnya akan menjadi tawar, kasihnya akan menjadi dingin. Kita melihat kejadian yang nyata. Ada ibu bisa buang anaknya, ada suami bisa bunuh istrinya, ada istri bisa bunuh suaminya, ada orang tua bisa bunuh anaknya, ada anak yang bisa membunuh orang tuanya. Ini membuktikan kasih menjadi dingin, kasih menjadi tawar. Orang hidup egois, mencintai dirinya sendiri. Apakah kita juga sebagai orang percaya punya sikap yang seperti itu? Atau sebaliknya, makin banyak beban dan pergumulan masalah yang kita hadapi, kasih itu semakin melimpah dalam hati dan hidup kita untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. Paulus berkata, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, aniaya, kelaparan, peperangan, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu kalau kita mengerti akan firman Allah, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, mari kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Di dalam ayat 24 dan sampai 25 berkata begini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, sekali lagi, kenapa kita mau tetap tinggal dalam Kristus? Karena di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-24. Yang percaya kepada Tuhan, mereka berpindah dari penghukuman yang kekal kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya kepada Yesus siapa saja, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan yang kekal kita tidak temukan dari sesuatu yang ada dalam dunia ini, dari apa yang disodorkan dan diberikan oleh dunia. Tidak seorang manusia pun di dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, kecuali di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia sendiri yang mengatakan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang memberikan kehidupan yang kekal, sebab Dia adalah kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan apapun yang datang dan terjadi. Karena 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, Allah telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada saya dan saudara, kepada kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tatkala kita menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan membiarkan Dia tinggal dalam hidup kita, maka kita menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga ayat 28 berkata, seperti yang kita baca tadi, sebab kita adalah anak-anaknya. Saudara bisa bayangkan, kita manusia yang berdosa,
tapi karena kasihnya, kepeduliannya kepada kita manusia, dia rela berkorban, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, supaya setiap orang yang meresponi kasihnya, yang percaya kepadanya, itu menerima hidup yang kekal. Dan firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang percaya kepadanya, dijadikannya anak-anaknya. Sebab itu kita bersyukur karena kita punya Bapa yang kekal. Kalau kita mengakui dia Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, mari kita mau tetap tinggal di dalam dia. Apapun yang datang dan terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, serta yang terakhir, firman Allah berkata, kenapa kita mau tetap tinggal di dalam dia? Karena yang tinggal di dalam dia dipelihara oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Yang tinggal di dalam dia dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau kita di luar dia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka kita yang sudah percaya kepadanya akan ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 2 Tawari pasal 15 ayat yang kedua. Yang meninggalkannya akan ditinggalkannya. Tapi yang mau bersama dengan dia, dia akan bersama dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Tawari pasal 12 ayat yang kelima, mereka diserahkan kepada kekuasaan Mesir karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan menyerahkan mereka kepada Sisak orang Mesir itu supaya mereka sadar. Bagaimana bedanya beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan berada di bawah kekuasaan manusia pada saat itu. Apakah kita juga mau seperti itu? Allah menyerahkan kita pada segala sesuatu yang ada dalam dunia, atau kita mau berkata, tidak Tuhan, sekali aku percaya kepadamu, aku mau tetap tinggal di dalam Engkau sampai akhir kehidupanku, sehingga aku semakin berkenan dan layak di hadapan Dikau. Pada waktu Engkau datang kembali pada kedua kali, aku boleh pergi bersama dengan Engkau, masuk di dalam kerajaan-Mu. Walaupun dalam dunia ini kita dimurnikan oleh Tuhan. Seperti perumpamaan dalam Yohanes pasal 15. Supaya semakin banyak berbuah, terus dibersihkan. Itu merupakan proses. Dan proses itu kadang-kadang merasa susah, sedih, sakit mungkin. Hanya mencucurkan air mata. Tapi ingat, di balik itu ada sukacita yang luar biasa. Asal kita mau bertahan, tetap tinggal dalam Kristus sampai akhir hidup kita. Karena firman Allah berkata, orang yang bertahan sampai akhir, mereka itulah yang diselamatkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran. Sambil kita merenungkan firman Tuhan yang kita belajar bersama pagi ini. Oh haleluya. Amin Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Yesus Kau kebenaran.
menyelamatkanmu. Amin Yesus. Haleluya. Dia yang memberikan pengharapan bagimu. Mampukan kami terus dengan kuasa-Mu Bapa, supaya kami boleh tetap bertahan dan tinggal tetap di dalam Engkau. Apapun yang datang dan terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepadamu. Kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera yang sejati. Hanya di dalam Engkau ada sukacita yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami, bawa terus kami pada jalan-jalan-Mu, sehingga kami menikmati persekutuan di dalam Engkau. Kami menikmati janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami.
Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Seberapa banyak yang dijangkau oleh firman-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Engkau tolong dalam setiap masalah dan pergumulan, terutama di masa-masa pandemi ini Tuhan. Oh, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, bahkan keputusasaan. Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka, biar mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak bergeser dari iman mereka. Mereka mau tetap tinggal di dalam Engkau. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi ini, baik tim musik yang ada, WL dan singers, bahkan operator. Tuhan memberkati mereka semuanya, dan pakai terus sebagai kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai selesai. Dan kalau umat-Mu akan membawa persembahan dengan kerinduan mereka masing-masing, Tuhan sucikan semua itu, dan Tuhan balaskan mereka dengan berlipat kali ganda, sesuai dengan janji di dalam firman-Mu. Dan kini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu, terimalah berkat dan anugerah, serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya, mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Minggu depan kita masih berada dalam acara yang sama, dalam ibadah kita kepada Tuhan secara online. Sebab itu berdoa supaya Tuhan tolong sampai waktunya nanti, waktu yang tepat kita bisa kumpul bersama di gereja, beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.